So, Assalamualaikum everybody. Good morning class. How are you today? So I hope you all in good condition and good condition and happily. Today we gonna talk about something in our meeting today about narrative text. So before we get into our subject today, so I'd like to absent you take your absent today, take a role here. So I'm gonna see. So five students here remains in our class today. So next we need to our objective today. So in this section, you're gonna learn about generic structure, linguistic element, and social function of narrative text. So I hope you will understand what is the generative structure, the linguistic element, and social function of this text today. So next we move to overview. So this presentation will cover about generic, linguistic, and social function of the narrative text. So anyone, could you remember please what you learned about last semester about these things about narrative text? You should have something in your mind. Yeah, next we move into the generic structure. First, there are orientation, then complication, and resolution, then coda. So, in orientation, itu biasanya bercerita tentang pengenalan tokoh maupun karakter serta latar tempat dari suatu kejadian dari naratif teks tersebut yang berada dalam suatu bacaan. Seperti itu saja. Terus ada bagian complication atau komplikasi ataupun awal mula dari sebuah permasalahan sampai dia mencapai klimaksnya. Yaitu lalu di sini ada resolution. Jadi resolution ini adalah di mana sebuah permasalahan itu terjadi dan sudah mulai menurun di situ, menurun tingkatan permasalahannya ataupun solusi dari sebuah permasalahan tersebut. Tentunya itu adalah koda ataupun amanat yang diberikan, amanat yang tersampaikan dalam sebuah cerita. Ini dapat bersifat opsional ataupun bebas, bisa tidak ada ataupun ada dalam suatu bacaan. Next, we move to linguistic element. Dalam dalam naratif teks ini terdapat 4 linguistic element seperti menggunakan past tense ataupun kata kerja kedua. Kata kerja yang ditambahkan ed biasanya seperti lalu terdapat after of time and place seperti a long time ago yang menunjukkan latar tempat ataupun keterangan waktu dalam suatu cerita atau bacaan. Selanjutnya adanya direct speech. Direct speech ini dimaksudkan sebagai suatu perkataan yang langsung diucapkan oleh si tokoh yang berada dalam cerita dan biasanya ditandai dengan tanda petik dua yang mengapit kalimat tersebut. Lalu adanya descriptive language. Descriptive language ini sesuatu yang menggambarkan, yang memancing imaginary pembaca tentang latar yang terjadi di dalam suatu bacaan. Seperti angin sepoi-sepoi yang melewati pepohonan seperti itu, menggambarkan suasana suasana alam yang asli. Lalu social function of text. Jadi kita tidak berlama-lama di sini. Naratif teks itu
menyajikan ataupun menyajikan sebagai entertain. Entertain sini yaitu untuk menghibur, menginformasikan ataupun mengkonvey pesan daripada audiens yang dapat merefleksikan kepada nilai-nilai budaya ataupun norma-norma sosial. Next, we move to slide 6. Di sini kita bisa melihat suatu patung dari suatu kota yang sangat identik dengan suatu naratif teksnya. Ini adalah dari patung menggambarkan cerita dari Sura dan Baya. So here we have some text about this two kind of object here. I'd like I want you to read the text first, then we have some question here that we can answer it together later. Okay, so I'd like to give you some minutes, maybe around 10 or 15 minutes. You may begin. So, someone asked that what is shark in Indonesia? Shark in Indonesia is hiu. And what is crocodile also in Indonesia? That is buaya ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Oke. So, okay. I hope you done with your text. So this a question about this today about question for analyzing this text. You may answer it or write it down on your text. Okay. So I hope you done with your text here. So jadi mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan untuk nomor satu. Untuk selanjutnya dua dan tiga bisa kalian kerjakan sendiri. So what is the setting of the store? Setting itulah latar, baik itu suasana maupun tempat juga. Pacarnya di sini adalah they live in sea. Jadi latarnya adalah sea ataupun laut. Kedua, who are the main characters? Main karakternya di sini dapat kita lihat dari babak pertama, dari baris pertama bacaannya itu Sura dan Baya sebagai main karakternya. And what is main conflict? Konfliknya di sini yaitu
when Sura and Baya were looking for food. Jadi mereka ini mencari makanan, terus mereka berbuta. Ya, begitulah. Lalu mereka bertarung untuk mendapatkan makanannya tersebut. Then, how is the conflict resolved? Masalahnya ini terselesaikan ketika Sura akhirnya menyerah dan kembali ke laut. Setelah menghadapi klimaks itu mereka hit each other. Itu adalah klimaksnya. Lalu resolve-nya ataupun bagian resolusinya yaitu ketika Sura finally gave up and went back to sea. Okay, I hope you're understand with my explanation here. So we move to next slide. So here, your homework for today. So I'm gonna send in your group a link of this this narrative text video. Then you will answer this following question. Okay. Okay. So yes, you may check your WhatsApp group later about your homework, and you can send your result in next week. Of course, you can write down the text first here. So here, okay, can see it. Oh, let me. Nah, so you can see the question. Okay, we move to end of our meeting. So anyone, you can contact me or chat in our group class if you have any question. So in conclusion, our lesson today is about generic structure, linguistic feature, and social function of narrative text. Just hanya untuk mengingatkan kembali apa yang telah kalian pelajari pada semester lalu, untuk menguatkan ingatan kalian pada apa-apa saja yang telah kalian pelajari. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang cara-cara membuat naratif teks. Jadi minggu depan kalian akan disuruh untuk mulai menulis tentang teks naratif kalian. Tentu saja dengan menggunakan struktur, linguistic feature yang benar dalam melakukan tulisan tersebut. Lalu kalian akan Bapak suruh untuk bacakan di depan masing-masing. Oke, okay? So that's for today meeting. So selamat beraktivitas. Maaf karena hari ini kita hanya bisa melaksanakan pembelajaran secara asinkronus. So, selamat berakhir pekan semua. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.